Halo Sobat Data, selamat datang di channel Buka Data. Channel di mana kalian bisa mendapatkan informasi yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Nah, Sobat Data, kali ini Buka Data bakalan kasih informasi ke kalian tentang gaya berhubungan intim terfavorit sepanjang masa. Ayo, buat kalian yang udah berpasangan, khususnya untuk pasangan suami istri, kalian pernah coba gaya apa aja sih? Ngomongin soal hubungan intim guys. Saat melakukan hubungan intim, tak jarang pasangan suami istri penasaran untuk mencoba ataupun gak mengeksplor gaya-gaya ataupun gak posisi-posisi berhubungan intim yang mungkin belum pernah kalian coba. Nah, namun lagi-lagi yang menjadi gaya terfavoritnya itu adalah gaya-gaya klasik guys. Gaya-gaya yang mungkin ujung-ujungnya itu lagi. Ya, meski terkesan biasa, namun gaya klasik ini sering dipergunakan para kaum papi mami yang mungkin juga bingung ya, mau coba gaya baru tapi agak ribet. Tapi kalaupun gak dicoba, penasaran. Nah, kali ini kita bakalan kasih tahu ke kalian 5 gaya berhubungan intim terfavorit sepanjang masa itu apa aja sih. Yuk simak video ini sampai akhir karena kita akan mulai membahas soal posisi atau gaya berhubungan intim terfavorit dari nomor 1. Posisi yang pertama yaitu adalah posisi missionaries. Posisi missionaries adalah salah satu gaya bercinta yang juga bisa dibilang klasik, yang mungkin juga jadi salah satu gaya yang terfavorit bagi kalangan suami istri. Ya, missionaries menjadi gaya posisi paling mendasar dalam melakukan penetrasi guys, sehingga disukai oleh para kaum suami istri karena gayanya simple guys. Posisi missionaries ini kenapa bisa dianggap paling mendasar dan paling jadi gaya terfavorit bagi kalangan suami istri? Mungkin juga karena posisinya yang gampang banget dan juga bisa bikin kita jadi lebih bergairah karena kita ini posisinya bertatapan guys. Nah, meskipun terkesan biasa, namun posisi missionaries ini juga bisa dimodifikasi agar terkesan berbeda. Salah satunya adalah dengan memodifikasi legs up atau kaki diangkat ke atas guys. Jadi posisinya nih, cewek di bawah, kakinya diangkat ke atas, penetrasi guys. Mantep tuh ya. Saat melakukan penetrasi dengan posisi missionaries biasa, cobalah untuk mengangkat salah satu kakinya ke atas bahu suaminya. Kayak tadi yang gue bilang guys, jadi kakinya diangkat ke salah satu bahu pria. Nah, jika bisa, coba angkat kedua kaki pasangan kalian. Jadi kalau misalnya salah satunya udah bisa nih, terus kalian enjoy, terus kalian pengen explore lagi, angkat keduanya guys. Jadi itu bikin posisi missionaries kalian menjadi lebih keren, lebih kekinian, oke? Selain itu, gaya missionaries juga bisa dimodifikasi dengan menambah sunggahan di pinggul si pasangan kita. Jadi bisa dikasih bantal di bawahnya, ataupun enggak dikasih guling, ataupun enggak mungkin agak sedikit diangkat ya biar lebih enak gitu, oke? Nah, posisi ini kenapa dianjurkan? Karena dengan menggunakan salah satu bantuan bantal di bawah pinggang si pasangan kita, itu akan membuat rasanya itu lebih dalam lagi guys, lebih hangat lagi, lebih enjoy pokoknya ya. Dan posisi missionaries ini menjadi salah satu gaya terfavorit alias gaya klasik yang masih digunakan sepanjang masa, termasuk mungkin kalian dianggap di rumah. Yang kedua, doggy style. Wah, ini kalau kalian udah dengar kata doggy style berarti udah kebayang dong. Ada gaya yang berhubungan dengan hewan atau anjing. Pada dasarnya, saat berhubungan intim tidak hanya dapat dengan posisi berhadapan saja. Gaya lain yang juga bisa kita eksplor adalah gaya doggy style tersebut. Posisi doggy style mengharuskan si pasangan kita berada dalam posisi merangkak atau berbaring tengkurap sesuai dengan kemampuan dan kelenturan tubuh. Idealnya gayanya tuh agak-agak kayak gaya-gaya anjing gitu guys ya, sesuai dengan namanya. Setelah itu penetrasi akan dilakukan dari belakang. Jadi si cowoknya ada di posisi belakang si wanita atau pasangannya. Dalam melakukan posisi ini diperlukan kenyamanan dari kedua belah pihak. Jadi nggak boleh egois, nggak mesti elunya doang yang enak. Si ceweknya pun harus dengan posisi yang nyaman biar terjalin suatu hubungan yang harmonis dan juga
bisa menikmati kegiatan tersebut dengan nyaman. Jika salah satunya merasa tidak rileks, maka bukan tidak mungkin justru akan terasa canggung dan tidak nyaman. Jadi, diharapkan ketika melakukan gaya tersebut ataupun gaya-gaya yang lain, kita harus memperhatikan juga kenyamanan dari kedua belah pihak, guys. Posisi doggy style ini sebenarnya juga bisa membantu menambah penetrasi semakin dalam. Bahkan tak cuma dilakukan di atas kasur, gaya doggy style juga bisa dilakukan di tempat tidur ataupun di sofa, atau mungkin kalian mau explore di publik gitu, di pantai. Yang penting gayanya tetap doggy style, asalkan tempatnya private dan gak ada orang lain selain kalian berdua. Sebagian besar ahli meyakini bahwa melakukan gaya doggy style bisa meningkatkan peluang sang pasangan mendapatkan orgasme karena posisi penetrasinya lebih dalam dan lebih nikmat katanya. Lanjut nomor 3. Posisi woman on top. Posisi woman on top menjadi salah satu gaya yang paling disukai oleh para suami. Ini karena penetrasi yang dilakukan menambah sensasi yang luar biasa. Tanpa ada perlu upaya gerakan tambahan, si suami cukup santai aja dan biarkan si wanita yang memainkan permainan. Saat melakukan posisi ini, nilai lebihnya, si pasangan wanita bisa menentukan sendiri bagaimana kedalaman penetrasi yang benar-benar terasa nyaman bagi sang pasangan ataupun sang wanita. Dengan itu, orgasme pun berpeluang lebih besar didapatkan oleh sang perempuan. Supaya gaya woman on top ini bisa dilakukan dengan maksimal, lakukan dengan ritme lambat terlebih dahulu. Oke. Selain bisa membantu menemukan posisi yang pas, melakukan penetrasi dengan lebih lambat juga mencegah si perempuan kelelahan. Nilai bagusnya adalah si pasangan pria pun bisa lebih menikmati momen kedekatan bersama sang wanita, yang tentunya bisa dapat mendekatkan hubungan batin dan menambah kebahagiaan yang nyata. Tapi jangan lupa guys, saat melakukan posisi woman on top, tetap harus kendalikan gerakan si wanita. Sebab posisi ini disebut-sebut juga bisa membahayakan jika dilakukan dengan ceroboh atau tidak hati-hati. Salah satu efeknya adalah suami bisa mengalami fraktur atau penis patah. Ngeri banget guys. Jadi buat kalian yang juga mungkin menyukai gaya nomor 3 atau posisi woman on top, bagi sang wanita dan juga sang pria harus berhati-hati dengan gaya ini. Karena kalau nggak hati-hati, tadi dibilang kalian bisa, khususnya para pria, bisa mengalami fraktur atau penis patah. Ngeri kan? Makanya hati-hati. Keempat, posisi spooning. Spooning adalah salah satu posisi saat tubuh sedang terasa agak lelah, namun tetap ingin melakukan hubungan intim. Posisi ini menjadi salah satu posisi yang juga bisa menjadi pilihan yang ideal bagi para pasangan. Posisi spooning ini dilakukan sambil berbaring menyamping. Jadi gayanya agak nyamping nih. Terus, posisi ini juga disebut-sebut bahwa bisa membantu meningkatkan hormon oksitosin bagi para pasangan yang melakukannya. Karena posisi ini sangat terasa nyaman dan juga nikmat untuk dilakukan. Spooning ini dilakukan dengan cara si posisi wanita berbaring ke samping dan membelakangi si pria. Sesuaikan tinggi tubuh agar penetrasi bisa dilakukan dari belakang. Biasanya, si pria akan lebih turun sedikit dibandingkan si wanita. Setelah melakukan posisi penetrasi yang pas, pelukan dari belakang pun dapat dilakukan oleh si pria untuk menambah kenikmatan. Jadi kurang lebih kalau kita gambarin nih, ini si cewek udah posisinya berbaring, ada ke sini kan, dari belakang kita meluk dari belakang gini guys. Mantap. Meskipun posisi dilakukan tanpa berhadapan, bukan berarti ini menjadi faktor yang bisa mengurangi kenikmatan hubungan intim kalian. Karena meski seperti itu, belayan dan sentuhan juga dapat bisa kita lakukan dari belakang. Katanya juga pelukan dari belakang itu bisa menambah kehangatan bagi sang wanita. 5. Posisi reverse cowgirl. Posisi ini mirip dengan woman on top, yaitu posisi di mana si wanita berada di atas. Hanya saja agak sedikit berbeda nih sensasinya.
Karena pada posisi woman on top, si wanita berhadapan dengan sang pria. Untuk melakukan gaya reverse cowgirl ini, wanita memposisikan dirinya itu sebaliknya daripada woman on top. Jadi, posisi seperti duduk membelakangi si pria. Jadi kalau tadi duduknya berhadapan dengan si pria, sekarang posisinya kepala si prianya di belakang. Jadi di belakang gitu guys. Oke. Posisi ini diyakini dapat memberikan sensasi luar biasa karena penetrasinya terasa berbeda dan lebih dalam juga. Jadi hampir semua gaya dasar-dasar ataupun gaya klasik yang juga masih diminati oleh para kaum jakun dan para kaum hawa itu adalah gaya-gaya yang juga punya kenikmatan yang sebenarnya sama, cuman simple dan juga mudah untuk dilakukan. Akhirnya menjadi gaya yang juga bisa dibilang sering dilakukan. Sampai akhirnya kita bisa rangkumin bahwa 5 gaya ini adalah 5 yang paling sering dilakukan oleh para pasangan. Kita lanjut guys. Agar tidak terasa canggung, lakukan dengan perlahan dan cobalah penetrasi dangkal dahulu. Jadi sedikit-sedikit dulu guys, untuk menemukan posisi yang nyaman bagi kedua belah pihak. Setelah dirasa nyaman, intensitas penetrasinya pun kalian bisa tingkatkan sesuai dengan kesukaan dan kemauan kalian. Peluang orgasme pada wanita disebut-sebut akan menjadi lebih besar. Kenapa? Karena sudut penetrasinya akan lebih menekan pada titik klistoris pada wanita. Berminat untuk mencoba? Nah guys, dari kelima gaya tersebut, kalau kita review dari awal, yang pertama itu ada posisi missionaries, yang kedua ada posisi doggy style, yang ketiga ada posisi woman on top, yang keempat ada posisi spooning, yang kelima atau yang terakhir ada posisi reverse cowgirl. Dari kelima gaya tersebut, kira-kira posisi yang paling sering kalian lakukan itu posisi yang mana guys? Komen di kolom komentar supaya kita tahu bahwa posisi yang paling kalian idamkan itu atau posisi yang paling kalian anggap paling nyaman itu adalah posisi yang mana? 1, 2, 3, 4, atau 5. Komen di kolom komentar di bawah. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa gue kasih hari ini. Dan buat kalian semua, jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari kami. So, bye!